Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma yassir wa la tu'asir. Allahumma tammimil khair. Amma ba'du. Insyaallah kita akan mulai pengajian tentang haid, nifas, wa istikhadah. Pembahasan haid, hukum-hukum haid, nifas, dan istikhadah merupakan pembahasan yang sangat penting, terutama bagi para kaum wanita, para muslimat, akhwat, karena haid ini terkait dengan sholat, terkait dengan puasa, dan terkait dengan ibadah-ibadah lain. Maka wajib bagi seorang perempuan untuk mengetahui hukum-hukum tentang haid dan yang terkait dengan haid. Insyaallah kita akan ngaji sebuah risalah yang dinamai dengan Ar-Rif'ah fi bayani ahkamil haid wa nifas wal istikhadah. Risalah ini diringkas dari dua kitab. Kitab yang pertama adalah kitab Al-Ihatah bi ahammi masailil haid wa nifas wal istikhadah, karangan Syekhina Syekh Al-Alamah Muhammad Nurdin Marbu Al-Banjari hafizhahu ta'ala wa ahlah. Kitab yang kedua, kitab Ibanah wal Ifadah bi ahkamil haid wa nifas wal istikhadah, karangan Syekhina Al-Alamah Dr. Habib Abdurrahman Ibni Abdullah As-Sekaf hafizhahu ta'ala wa ahlah. Pada risalah ini ada 4 pembahasan pokok. Yang pertama tentang haid, pembahasan kedua tentang nifas, pembahasan ketiga tentang istikhadah, dan yang keempat al-ahkamul muta'alliqah bil haid wal nifas wal istikhadah, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan haid, nifas, dan istikhadah. Mari kita masuk ke pembahasan pertama. Pada pembahasan pertama ada beberapa materi. Yang pertama tentang definisi haid, yang kedua sinul haid, umur perempuan mengalami haid, yang ketiga muddatul haid, masa atau waktu seorang perempuan mengalami haid, yang keempat sifat darah daripada haid, kelima mata yuhkamul lil mar'ah bil haid, kapan seorang perempuan dihukumi haid, yang keenam an-naqa al-mutahallilu baina dima'il haid, masa bersih yang menyela-nyelai di antara darah-darah haid, yang ketujuh mata yuhkamu lil mar'ah bituhri, kapan seorang perempuan dihukumi suci, yang ke-8 at-tuhru bainal haidhatain, yaitu suci di antara dua haid, yang ke-9 at-tuhru bainal haid wa nifas, suci di antara haid dan nifas, yang ke-10 terakhir at-tuhru bainan nifas wal haid, yaitu suci di antara nifas dan haid. Sebelum masuk ke pembahasan pertama, ada peringatan. Yajibu alal mar'ah ta'allumu ma tahtaju ilaihi min ahkamil haid wal istikhadah wa nifas. Wajib bagi seorang perempuan untuk belajar tentang hukum-hukum haid, nifas, dan istikhadah. Fa in kana zawjuha aliman lazimahu ta'limuha. Ketika suaminya orang alim, seorang yang tahu tentang hukum-hukum haid, maka wajib bagi suami mengajari istrinya. Wa illa, jika bukan orang alim atau seorang perempuan yang belum menikah, falaha khuruju li su'ali ulama fal yajib, maka wajib bagi dia untuk keluar bertanya kepada ulama. Wa yahrumu alaihi man'uha illa ayas'alahu wa yukhbiruha fatastaghniya bidzalik. Kecuali suaminya mau bertanya kepada ulama,
kemudian mengabarkan kepada istrinya sendiri. Wa laysa laha khuruju ila majlisi dzikrin aw ta'allamu khairin illa biridahu. Berbeda dengan masalah-masalah sunnah seperti majlis dzikir, maka bagi perempuan tidak boleh keluar daripada rumah untuk mendatangi majlis dzikir atau belajar kebaikan-kebaikan yang sifatnya sunnah kecuali biridahu, ridha seorang suami. Maka dari itu seorang perempuan nggak boleh malu untuk bertanya-tanya tentang haid, nifas, dan istikhadah dan yang berkait dengan ketiganya. Dan itu sudah dicontohkan oleh perempuan-perempuan di zaman Nabi Muhammad SAW. Wa nisa'u fi asrin nubuwah lam yakun yamna'hunna al-haya'u ayyatafaqqahna bid-din. Perempuan-perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW, mereka tidak enggan untuk bertanya masalah agama karena malu. Jadi sifat malu yang baik itu tidak mencegah mereka dari belajar agama. Salah satu contohnya, Sayyidah Asma radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW an ghuslil haid, tentang mandinya orang yang selesai haid. Rasulullah SAW jawab, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sitrataha fatadhuru wa tuhsinut tuhur. Salah seorang dari kalian mengambil air, mengambil daun bidara, kemudian bersuci dengan sebaik-baik cara. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang ta'riful haid, definisi haid. Apa itu haid? Haid adalah damu jibilatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili sihah min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah. Haid adalah darah bawaan perempuan yang keluar daripada bagian rahim perempuan yang paling dalam keadaan sehat tanpa ada sebab apapun seperti jatuh atau lain sebagainya, dan fi awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu yang sudah diketahui. Itu pengertian haid. Kemudian sinul haid, kapan seorang perempuan dikatakan haid, umur berapa seorang perempuan ketika keluar darah dikatakan darahnya darah haid. Aqallu sinnin tahidu fihil mar'atu tis'u sinina qamariyatin. Minimal umur seorang perempuan haid adalah 9 tahun qamariyah, yaitu bulan hijriyah, bukan bulan masehi. Takribiyah, sifatnya itu tidak pas 9 tahun, itu mendekati 9 tahun, itu sudah cukup. Berarti yukhtafaru naqsu muddatin la tas'u haidan wa nifasan wa huwa makanat duna sitata asyara yawman. Tidak mengapa, maksudnya termasuk haid ketika ada seorang perempuan yang keluar darah sebelum masa sempurna 9 tahun, yang penting masa tersebut tidak melebihi 16 hari. Contohnya, ada seorang perempuan sempurna umur 9 tahun pada tanggal 11 Ramadan. Dia melihat darah 13 hari, dimulai pada tanggal 1 Ramadan. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Nah, pertanyaannya, apakah ini haid? Ya, ini termasuk haid. Walaupun umur sempurna, umur 9 tahun itu pada tanggal 11, dan darahnya itu keluar mulai tanggal 1, berarti belum sempurna 9 tahun. Tapi karena jaraknya itu mendekati, yaitu kurang dari 16 hari, maka itu sudah dianggap haid. Berbeda ketika kurangnya masih banyak, lebih dari 16 hari. Seperti contoh, ketika seorang perempuan sempurna umur 9 tahun pada tanggal 25 Ramadan. Kemudian melihat darah 5 hari, dari bulan 1 sampai bulan 5. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5 keluar darah. Padahal dia sempurna 9 tahun pada
tanggal 25 ini, tanggal 25. Nah, apakah tanggal 1 sampai 5 itu dikatakan haid? Itu belum. Kenapa? Karena jarak dari tanggal 5 sampai tanggal 25 itu melebihi 16 hari, maka belum dianggap haid. Tambih ada peringatan la akhira li sinil haid bahwa mungkinun ma damatil mar'atu hayyatan. Tidak ada akhir untuk umur seorang perempuan haid. Haid akan mungkin saja terjadi selagi perempuan masih hidup. Jadi walaupun umur 70 umpamanya, kemudian keluar darah sesuai dengan kriteria haid, maka ya disebut haid. Wa amma ghalibu ya'si, adapun keumuman tahun umur seorang perempuan itu sudah berhenti haid itu 62 tahun. Jadi keumumannya 62 tahun sudah berhenti. Tapi tadi seandainya ada umur 70 tahun atau lebih keluar darah sesuai dengan kriteria haid, maka itu masih dianggap haid. Yang ketiga, pembahasan muddatul haid. Masa haid. Yang pertama adalah aqallu muddah, yaitu minimal masa haid, yaitu yaumun walailah, 1 hari 1 malam, yaitu seukuran qadru arba'in wa isyina sa'ah, 24 jam. Wa hadzal aqallu lahu suratani. Untuk minimal ini ada 2 gambaran. Gambaran pertama, antara dama muttasilan bi miqdar arba'in wa isyina sa'ah. Seorang perempuan melihat darah yang keluar bersambung seukuran 24 jam. Ya, tentunya tidak mengalir terus. Dan sekiranya ketika dimasukkan kapas kemudian keluar masih ada darahnya, kemudian beberapa jam lagi dicek lagi, dimasukkan kapas kemudian dikeluarkan ada darahnya, maka itu masih termasuk haid. Gambaran kedua, antarol damu farraqan fataro sa'atan naqo wa sa'atan daman. Walakin majmu'us sa'ati 24 sa'ah fi dhimni 15 yawman fayu'addu kulluhu haidon. Gambaran kedua ini dia melihat darah terpisah-pisah. 1 jam, 2 jam, 3 jam melihat darah, kemudian berhenti lama. Kemudian melihat lagi, kemudian berhenti lagi. Tapi kalau dikumpul-kumpulkan, itu ada 24 jam. Dan yang 24 jam ini masih di dalam 15 hari. Maka semuanya dianggap haid. Contoh, di sini ada seorang perempuan melihat darah pada bulan 1 Ramadan 7 jam. Kemudian terputus melihat lagi tanggal 6 9 jam. Terputus lagi melihat tanggal 13 9 jam. Apakah ini haid? Kita lihat, kita hitung. Bulan 1 7, tanggal 1 7, tanggal 6 9, berarti 16 ditambah 9 25. Nah, maka dari tanggal 1 sampai 13 nanti dianggap haid. Karena apa? Karena kalau dikumpulkan darah ini sudah mencapai 25 jam, melebihi 24 dan masih dalam 15 hari. Berbeda ketika sampai 24 atau lebih, melebihi 15 hari. Contohnya, seorang perempuan melihat darah pada 1 Ramadan 3 jam. Pada tanggal 5 Ramadan 4 jam. Melihat lagi tanggal 10 9 jam. Kemudian terputus, melihat lagi tanggal 16 9 jam. Kita hitung 3 tambah 4 7 tambah 9 16. Jadi 16 jam. Jadi 15 harinya di sini cuma 16 jam. Berarti ini belum dikatakan haid.
Walaupun kalau ketika kita tambahkan ke tanggal 16, ini sudah lebih dari 24. Tapi yang dianggap, yang dihitung adalah pada masa 15 hari. Karena maksimal masa haid adalah 15 hari. Kemudian, ghalibu muddatil haid, keumuman seorang perawan haid adalah 6 hari atau 7 hari. Kemudian, paling lama masa haid adalah 15 hari, 15 malam. Jadi, masa haid ini minimal 1 hari, 1 malam. Keumumannya 6 atau 7 hari. Paling banyak 15 hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.